Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita dari kanal Awali Resi kali ini kembali mengangkat berita terkait MBG. Banyak media yang memberitakan, kali ini saya angkat dari Liputan 6. Judulnya, Prabowo kejar target 82,3 juta penerima MBG hingga akhir 2026. Ditayangkan pada pukul 1:30 siang ya. Nah, ini ada gambar sumber beritanya dari tangkapan layar YouTube. Jadi jurnalisnya mengolah berita dari YouTube tersebut karena YouTube-nya bersifat langsung live ya, utuh acaranya. Nah, beritanya begini. Presiden Prabowo Subianto menargetkan perluasan program makan bergizi gratis ya MBG hingga menjangkau 82,3 juta penerima manfaat sebelum akhir tahun 2026. Dikutip langsung pernyataan Presiden, insya Allah sebelum akhir tahun 2026 kita akan sampai 82,3 juta yang berhak, kata Prabowo dalam acara Mujahadah Kubro 1 Abad NU disiarkan virtual di YouTube Sekretariat Negara. Jadi ini dalam rangka Mujahadah acara NU ya, 1 Abad NU. Ia menegaskan program MBG menjadi salah satu strategi utama pemerintah dalam menekan kemiskinan dan memperkuat kesejahteraan masyarakat. Jadi ini yang kita harus garis bawahi ya. Jadi dalam perspektif Presiden, program MBG ini untuk menekan kemiskinan dan memperkuat kesejahteraan masyarakat. Itu satu paket ya. Memperkuat berarti menekan kemiskinan, dua lah ini. Dua tapi satu ya. Maksudnya kalau menekan kesejahteraan, memperkuat itu kan ya berarti menekan kemiskinan. Program ini disebut telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat dalam waktu kurang dari 1,5 tahun. Jadi 1,5 tahun, belum sampai sebetulnya 1 tahun, satu bulan. Sudah 60 juta. Kita sudah sampai hari ini memberi makan kepada 60 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia dalam waktu kurang dari 1,5 tahun. Pernyataan langsung dari Presiden, kita bisa memberi makan kepada 60 juta anak-anak, ibu-ibu dan orang-orang tua, ujarnya. Penerima manfaat tersebut, nah ini penegasan aja, anak-anak, ibu-ibu dan seterusnya. Nah, pemerintah menilai program ini menjadi langkah konkret untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara merata. Namun menurut Presiden, penyediaan makanan bagi masyarakat bukan hanya soal bantuan sosial, tetapi juga bagian dari investasi jangka panjang. Ia menilai pemenuhan gizi yang baik akan berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan produktivitas masyarakat ke depan. Nah, ini poin lain ya. Jadi ini dianggap investasi jangka panjang untuk memperbaiki gizi tentu ya, melalui itu lalu baik kesehatannya, pendidikan, dan produktivitas ke depan. Ini saya kira kunci juga. Maksudnya saya bacakan ini adalah ya kita kembalikan MBG itu pada Presiden menargetkan apa sasarannya. Nah tadi soal mengentaskan kemiskinan, menurunkan kemiskinan. Ini kedua, ini merupakan investasi jangka panjang kesehatan gizi. Kalau yang pertama tadi, ya tentu harus kita lihat ukurannya ya, jadinya apakah dengan diberi makan itu mengurangi angka kemiskinan. Kalau dalam aspek yang kedua ini, maka turunannya mestinya MBG tersebut meningkatkan gizi atau berdampak pada kesehatannya. Nah disinilah masalah. Kita bisa tentu menyampaikan kritik ya, masukan bahwa misalnya soal keracunan yang masih belum zero, kualitas gizi yang disodorkan itu beberapanya tercapture dari berita-berita bukanlah makanan yang memenuhi gizi yang cukup. Nah lalu apakah itu nanti berdampak kepada pendidikan? Nah ini jadi masalah lagi. Mungkin ada pengaruh, bukan mungkin ya, ada tentu sumbangan dari makan, tapi kalau dia misalnya diambil dari dana pendidikan yang lain seperti kritik berbagai pihak, lah berarti kan kasih makan tapi anggaran untuk guru, untuk apa beberapa yang juga sangat penting untuk kualitas pendidikan itu dialokasikan, diambil. Nah itu kan juga menjadi diskusi yang mestinya menjadi masukan kepada pemerintah, khususnya kepada Presiden. Karena tujuan Presiden kan itu. Lalu Prabowo menilai program MBG bukan sekedar bantuan jangka pendek, tapi bagian dari strategi besar untuk mengurangi angka. Ini penegasan lagi ya.
Ia meyakini bahwa ketika kebutuhan dasar pangan terpenuhi, tekanan ekonomi masyarakat bisa berkurang. Sekali lagi persoalan teknisnya, apakah dengan dikasih makan sehari satu anak atau satu orang atau ibu hamil dengan porsi yang kita sudah tahu banyak kan, itu benar-benar akan mengurangi tekanan ekonomi masyarakat. Mungkin di banyak tempat yang biasa mereka memang kesulitan makan di banyak lokasi, di banyak orang. Nah, itu mungkin pengaruh, tapi kita juga punya informasi tentang ini merupakan yang merupakan mubazir di banyak tempat lain lagi. Ini kan tinggal harus ada kajiannya yang tidak dimakan sebagian, dibuang sepenuhnya dan seterusnya. Nah, ia juga menyampaikan harapan masyarakat terhadap kehidupan yang lebih layak menjadi dorongan bagi pemerintah. Kalau ini saya kira benar ya, artinya kita sekali lagi jadinya mau mengembalikan Pak Prabowo maunya MBG itu seperti apa. Ini kan jelas ini. Itu untuk memenuhi harapan masyarakat untuk agar pemerintah bekerja cepat. Harus menghadirkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Saya tidak bosan-bosannya membacakan berita MBG ini karena logikanya Pak Presiden itu ini. Nah, lalu ketika dia dilaksanakan yang terjadi apa kan begitu. Karena jelas tujuannya menghadirkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Ini dikutip langsung pernyataan beliau. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan program MBG telah menjadi perhatian internasional. Salah satunya hadir dari Gedung Putih Amerika Serikat. Saya kira ini juga buat para netizen yang suka mengkritik kanal-kanal seperti saya ini antek asing dan sebagainya. Jangan lupa Presiden Prabowo itu bangga lihat nih dipuji oleh dapat perhatian. Saya tidak tahu dipuji atau tidak dari Gedung Putih Amerika Serikat ini kan. Ya artinya itu jadi ukuran beliau gitu. Dia mengungkapkan Indonesia berhasil memasok MBG. Atas perolehan ini kata dia pakar dari Gedung Putih turut mempelajari program MBG yang dijalankannya. Jadi kalau beberapa netizen yang wah ini yang di kanal itu bukan hanya kanal saya, ekonomi mengutip MSCI, mengutip Moody's, mengutip IMF, World Bank. Dan jangan lupa ini Presiden juga mengutip. Padahal bukan pujian, pakar dari Gedung Putih, kita juga nggak tahu persis peristiwanya, itu akan mempelajari program MBG gitu. Nah, saya ingin beritahu saudara-saudara, ini benar-benar dari beliau nih, pakar dari White House tanpa menyebut nama ya. Ini sebelumnya ini, pada waktu di Rakornas ya, dari Rakornas pemerintah pusat dan daerah di Sentul, itu dinyatakan langsung lagi. Ini udah beberapa kali pernyataan ini. Nah, selain itu Kepala Negara mengatakan juga menjadi perhatian Rockefeller Institute, lembaga asing lagi kan. Nah, lembaga itu kata dia MBG menjadi investasi publik terbaik di suatu negara dengan manfaat berlipat ganda. Anggap aja ini betul ya berita ini, artinya Presiden memberikan informasi ke kita, dia berkomunikasi. Tapi saya ingin mengingatkan, berarti kan tidak usahlah para netizen yang aneh-aneh itu. Ini mengapa Moody's dikutip, kenapa kita perhatikan MSCI, mengapa kita perhatikan IMF, bullshit, misalnya begitu. Lah ini Presiden dari seorang pakar White House, dari Rockefeller Institute itu sudah diangkat beliau. Jadi sebetulnya kita tidak soal asing atau bukan asing dalam konteks hal-hal yang bersifat assessment, penilaian. Ya kita tahu juga mereka ya lembaga-lembaga itu tentu punya kerangka kerja dan bisa jadi punya kepentingan, tapi kan sama saja dengan yang dikutip ini kan White House kan Rockefeller juga punya kepentingan. Mengapa kita tidak melihatnya secara objektif saja gitu, kita lihat apa penilaiannya. Saya baca lagi, $1 atau $1 yang kita keluarkan untuk MBG akan melipat gandakan minimal 5 kali dan dalam jangka menjadi 35 kali investasinya. Kita tidak tahu cara berhitung ini ya. $1 untuk MBG berarti kalau tahun kemarin 50-an triliun, tahun ini kelihatannya akan kencang sekali karena baru 1 bulan sudah dikatakan belasan triliun karena teralokasi hampir 300 bahkan dicadangkan untuk lebih dari 300 triliun ya. Prabowo menyampaikan MBG diprediksi mampu menjangkau 82,9 juta penerima dan seterusnya lah. Tenaga kerja yang bisa diserap pun tak tanggung-tanggung mencapai 3-5 juta orang dari puluhan ribu SPPG. Ini saya kira juga kita harus mencari tahu ya, dan saya kira pejabat di bawah Presiden juga kalau 3-5 juta ini benar nggak jumlahnya segitu. Yang kedua, apakah itu sebagian atau sebagiannya merupakan perpindahan dari sektor lain yang
tertekan oleh adanya MBG, sehingga harus dilihat netonya kan. Nah, sini ada berita selanjutnya adalah berita Danantara target supply 80 juta penerima MBG setelah groundbreaking hilirisasi ayam. Jadi hilirisasi ayam ini groundbreaking untuk proyek hilirisasi ayam oleh Danantara untuk menopang MBG tadi ya. Nah, ini sebelumnya Danantara, kemudian Raja Wali, PT RNI ya, dan atau ID Food ya melakukan groundbreaking proyek industri ayam terintegrasi dan seterusnya. Jadi ini disadari harus antisipasi harga telur, harga ayam supaya terangkat secara signifikan. Oleh sebab itu salah satunya itu tadi. Jadi ini juga pelaksanaan MBG yang dengan tujuan mulia seperti dikatakan Presiden Prabowo itu hingga setahun ini menyisakan atau masih mendapatkan tantangan beberapa kesulitan, dan ini diakui ada dampak yang juga perlu diperhatikan, yaitu dampak kenaikan harga dari tadi ayam, telur, dan kenaikan itu berarti kan yang MBG dapat, tetapi bagaimana dengan masyarakat yang lain, dan juga apakah itu menguntungkan juga buat petaninya, peternaknya, itu kan juga perlu melihat, karena kadang margin itu tidak diperoleh oleh si pelaku kecil kan. Dan yang penting ketika ini lalu dipecahkan dengan Danantara masuk, itu bagaimana lalu dengan pelaku-pelaku yang existing, apakah dia komplementer ataukah dia malah justru menyisihkan pelaku-pelaku yang sudah ada. Saya tutup, saya kira kita harus terutama para pembantu-pembantu presiden ya, jangan sampai melihat kritik, bahkan orang yang menyampaikan kami menunya ini, kami keracunan, itu malah kemudian disamarkan sehingga tidak sampai kepada presiden. Begitu juga dengan narasi bahwa ini menciptakan lapangan kerja, ini membuat dinamika ekonomi daerah, itu bisa terjadi dan jelas ada aspek itu. Tapi juga harus dilihat secara neto bersih. Kalau ekonomi kan melihatnya begitu. Apa yang terkurangi dari itu? Sehingga kan kita lihat manfaat bersihnya berapa. Jadi menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menghilangkan beberapa usaha, misal kantin, warung, dan sebagainya, sekolah ya, dan seterusnya. Nah, begitu juga kita akan melihat tadi biayanya sebesar itu. Dengan biaya sebesar itu, dampak positifnya seperti itu, apakah dia efisien dan seterusnya. Nah, menurut saya berita ini hanya memastikan MBG masih menjadi program yang paling diprioritaskan Presiden, tapi di sisi lain kita khawatir Presiden tidak memperoleh informasi fakta-fakta lapangan yang masih menjadi tantangan berat, bahkan mestinya membuat menjalankan MBG itu tidak mengejar target sebanyak-banyaknya, tapi program berjalan dengan sebaik-baiknya.